Jadi fix lah, kalian itu udah membawanya ke sana. Jadi Ibrahim dikatakan Abraham, Maryam dikatakan Maria, cuma nyontek gitu. Jadi sekarang dalil Al-Quran itu kan firman Allah. Mana firman Allah kalian? Firman Allah kalian yang menyatakan di kitab apa yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Kalian pinjam nabiku menjadi Tuhan. Coba sekarang baiat mana? Baiat Allah firman. Orang Kristen duluan menuhankan Yesus daripada Islam menabikan Yesus, Mbak. Anda yang minjem kok ngaku orang minjem. Orang Kristen duluan memanggil Yesus Tuhan. Anda baru menabikan dia abad 7. Anda kalau minjem dibalikin, jangan malah di aku. Kalian Mbak, malu, Mbak, malu. Nggak usah ketawa nengok lu, Mbak. Malu. Nih, terakhir kan Nabi Muhammad kan? Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini, saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian, teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Halo, Kak. Ya, silakan Kak Iva. Iya, Kak. Bolehkah saya sebagai seorang Islam berpendapat berlawanan, Kak? Berlawanan Kak, dengan yang Kakak sampaikan? Yang saya sampaikan kan iman saya. Ya, betul. Ya, tapi menurut saya Yesus adalah tokoh fiktif karena kejadiannya adalah pengejaran kaum Yahudi kepada Nabi Isa dan murid-muridnya 12 yang menyebarkan agama Islam Nabi Isa. Kemudian akan disalib. Nah, kemudian dalam surat An-Nisa di Quran kami ayat 157 bahwa yang disalib bukan Isa, melainkan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan dengannya. Oke. Dan Nabi Boleh Isa saya langsung tahu dinaikkan siapa ke yang langit. Oke, boleh Ya, saya tahu siapa kemudian yang nanti, menggantikan Kak. Isa? Nah, kemudian didramatisir oleh oleh tentara Romawi. Ini Ya, dan dapat Kaisar Roma. dapat dongeng ini dari Dipanggillah mana, Kak? Isa menjadi Yesus, begitu Ya, kan. Kak Iva Kemudian dapat dalam dongeng surat ini dari Az-Zukhruf mana, ayat Kak? 61 Yesus akan turun menyanggah Oke. bahwa dia Yesus, Kak. Baik, ini Nantinya Kakak dapat menghapus dongengnya salib dan dari mana, sebagainya. Kak? Kakak dapat dongeng Bagaimana? ini dari mana, Kak? Dapat dongeng ini dari Iya, mana? justru saya dapat dongeng tentang Yesus dari Kaisar Roma. Dan tokoh boleh lihat Yesus datanya, menurut Kak? penulis Eropa adalah tokoh fiktif, Oke, Kak. gini Kak. Satu orang saksi di abad 1 yang menyatakan dongeng Kakak tadi. Adakah tulisan di abad 1 tentang dongeng tadi, Kak? Silakan, Kak. Tunjukin. Ada, Kak, di Yesaya. Coba Kakak lihat Yesaya. Mana? Saya Isa akan turun, menghapus salib. Kalau saya boleh tahu, Yesaya itu ditulis abad 1 selama atau abad 40 berapa? tahun ya, Kak. Nih, Yesaya itu di tahun berapa ditulis? Saya tanya, kitab Yesaya ditulis di abad keberapa? Kitab Yesaya tahun berapa, sayang? Ya, ini ya. Dongeng abad 7 Anda. Yang menghapus salib. Dongeng abad 7 Anda. Dengar, Kak. Dongeng abad 7 Anda itu dibantahkan sama kalender seluruh dunia, Kak. Karena kalender seluruh dunia memperingati kematian Yesus yang disalib, sayang. Termasuk kalender di Indonesia. Jadi dongeng yang Anda sampaikan tadi di abad ke-7 itu dibantah mentah-mentah sama seluruh negara ini. Dongeng Anda itu baru dimulai abad keberapa? Abad ke-7, sayang. Sementara peristiwanya sudah dirayakan di abad 1. Ya, Anda kalau mau bawa kitab Yesaya, siapa penulis Yesaya? Berapa kitab Yesaya, sayang? Goblok sekali.
cari saksi di abad 1. Kalau Anda cari saksi di abad 7, bisa jadi itu dong. Udah nggak asli lagi. Iya, ya, Anda tidak kenal siapa Yesaya, sayang. Boleh nggak saya ini? Ya nggak boleh, itu kan iman saya. Anda saja tidak bisa membawakan bukti nyata di abad 1 bahwa itu adalah dongeng. Mana? Ya, satu hal yang kamu harus tahu ya, Indonesia dan semua negara itu kalendernya nulisin apa? Memperingati kematian Tuhan Yesus. Memperingati kematian Isa Al-Masih. Ya, dulu ini baru tahun ini ya, nomenklatur itu baru diganti Yesus. Dulu itu ya, memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih di dalam kitab kau wafat. Indonesia ini yang mengakuinya semua kalender. Kalau dongeng nggak ada di kalender saya. Oke, Mbak Iva Islam. Mbak Iva, halo. Halo Agatha. Mbak Iva Islam. Halo? Kan? Mbak, kok bisa Anda mempercayai dongeng yang tidak jelas ini? Di mana firman? Saya tanya Anda, siapa firman manusia yang bukan kata manusia yang mengatakan Yesus Quran, itu Tuhan? Iya, siapa yang nulis Quran kalau saya boleh tahu? Siapa yang menulis surat Al-Hadid kalau saya boleh tahu? Firman Tuhan mana? Tak ada satu firman Tuhan. Di mana penulis surat Al-Hadid? Lo kalau lu aja nggak tahu penulisnya jangan diimani. Penulisnya aja lu nggak tahu. Sahabat siapa? Hah? Sahabat yang mana? Sahabat gue. Apa? Kalau kalian menuduh itu adalah sahabat Nabi, mana tulisan sahabat Nabi mengaku dia menuliskan surat itu? Kalau Paulus menulis, aku menulis surat kepadamu, kepada jemaat ini, ada. Anda kira kami ini anak kecil gitu yang percaya narasi kamu yang nggak berdasar, yang nggak berdalil, yang nggak bersejarah, dan tidak terbukti secara otentik. Mohon maaf, narasi kosong Anda ini tidak laku sama orang Kristen. Penulisnya siapa? Penulis. Ya, Bu Iva, mendingan Anda ajarin aja iman Anda. Siapa penulis Quran, silakan kasih tahu. Cari tahu dulu lah sebelum dikasih tahu. Tapi nggak boleh bohong ya, cari data. Itu ya, Bu Iva, jangan bikin malu di room saya. Anda itu belum bisa apa-apa di sini. Bawa kitab Yesaya. Abad 1 yang membuktikan pernyataan Anda siapa? Mana tulisannya? Di sini nggak laku, Mbak. Maaf ya, kami adalah umat orang Kristen yang tidak biasa didongengin. Anda harusnya cari tahu dulu siapa penulis surat Al-Baqarah. Adakah si penulis itu benar-benar mengaku menuliskan? Di cross check sayang. Ya, cross check dulu. Surah Maryam, apakah Maryam menulis surah? Hah? Cross check dulu. Mungkin nggak Maryam menulis surah? Kenapa harus dinamai seperti itu? Surah Maryam. Kenapa? Jangan selalu dongeng itu didramatisir, ya kan? Ya, Iva saya tanya, peristiwa Isra Mi'raj siapa saksinya saya? Kalian kemarin peringati itu, ya? Gak apa-apa kalau kamu mau berdiskusi boleh. Aku mengatakan kepada mereka apa yang terjadi setelah Mike ya? Pergi. Coba, tapi kamu kondusif, ya? Dan juga pada saat juga kita naikin lagi ya. Dan tentu saja semoga husnul khotimah ya Iva ya. Silakan Iva. Iya,
Oh iya ya, Kak Agatha, saya hanya mau tanya, di mana pengukuhan firman Allah, bukan yang yang kata manusia, yang mengukuhkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Memangnya Allah mau pernah mengaku Tuhan sama manusia? Tidak, ceritakan saja dalilmu. Ya ceritakan aja dulu peristiwa Isra Mi'raj itu. Dalilmu yang mengatakan Yesus itu Tuhan yang kamu sembah-sembah selama ini, Yesus Tuhan manusia itu loh. Tuhan yang Nabiku Isa Al-Masih yang diperingati kalender kan Al-Masih artinya Nabi kan? Bentar. Emangnya Isa orang Arab? Bukan, mana dalilmu? Mana dalil firman Tuhan? Kenapa Isa Tuhan saya Anda ambil jadi nabi? Anda ini mana pencuri. Dalilnya yang menuhankan Yesus? Hei, Anda mengatakan Yesus nabi saya. Kan kamu bilang, kenapa kamu mencuri Tuhan saya jadi nabi? Mbak, Anda kalau punya agama itu jangan nebeng dong sama Tuhan saya. Mbak, itu kan Tuhan saya, kok Anda klaim sebagai nabi? Bentar. Memangnya sejak kapan? Isa itu jadi orang Arab. Nabi Anda kan cuma Muhammad, Mbak. Bagian chat. Jadi agama Kristen. Ya, kenapa dari Injil, Zabur dan Taurat itu diolah di Roma menjadi Katolik itu dia. Jadi fix lah. Kalian itu udah membawanya ke sana. Jadi Ibrahim dikatakan Abraham, Maryam dikatakan Maria, cuma nyontek gitu. Jadi sekarang dalil Al-Quran itu kan firman Allah. Mana firman Allah kalian? Firman Allah kalian yang menyatakan di kitab apa yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Kalian pinjam nabiku menjadi Tuhan. Coba sekarang baiat mana? Baiat Allah firman. Orang Kristen duluan menuhankan Yesus daripada Islam menabikan Yesus, Mbak. Anda yang minjem kok ngaku orang minjem. Orang Kristen duluan memanggil Yesus Tuhan. Anda baru menabikan dia abad 7. Anda kalau minjem dibalikin, jangan malah diaku. Kalian Mbak, malu Mbak, malu. Nggak usah ketawa nengok lu, Mbak. Malu. Nih, terakhir kan Nabi Muhammad kan? Anda, saya tanya. Yesus. Ya udah nggak ada dalil ya, berarti Oten nggak punya dalil bahwa Yesus itu Tuhan ya. Kenapa kalian sembah-sembah? Kemarin merayakan Isra Mi'raj, Mbak. Ya. Isra Mi'raj itu perjalanan dari mana ke mana, Mbak? Kalau aku jelaskan kamu boleh percaya boleh tidak ya. Itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit Mekah ketujuh. ke Masjidil Aqsa. Emang udah ada masjid, Mbak, di abad 7? Ada, sejak Emang di abad 7 udah ada masjid, Mbak? Saya tanya. Udah ada masjid belum di abad 7? Masjidil Aqsa itu sejak Sekarang udah masjidnya belum ada. Gimana? Googling dulu sana. Tanya sama guru gembul. Yang ada gereja Nea. Masjid. Ye. Nah, kalau mau memperingati sesuatu ada dulu barangnya, baru diperingatin, ye. Gua ngomong apa dari tadi? Udah. Oke. Ini memang lawak-lawak ya. Kalian minjem Nabi saya jadi Tuhan. Dia yang baru muncul. Di mana, Mbak? Emangnya udah ada masjid di abad 7? Saya tanya. Udah ada belum? Udah ada masjid belum di abad 7? Di surat Bani Israel. Itu di Al-Quran. Jangan di surat. Tunjukin dulu ada masjid di abad 7. Langit ketujuh. Ada, tapi kan bukan bermegah seperti siapa? ini. Sudah ada. Saksinya siapa? Saksinya Allah dan malaikat Jibril untuk menerima. Pakai otak dong. Masa kami sudah menuhankannya terus kau pinjam di abad 7, kau bilang kami yang minjam. Bukan Nopi. Kita udah menuhankan dia di abad 1. Terus dia abad 7 menabikannya, dibilangnya kita minjem nabi dia dijadiin Tuhan. Salah orang. Anda tidak suhu.
narasinya dablek banget. Itu adalah apa sih, dongeng yang didramatisir aja. Kami Oten udah menuhankan Yesus abad 1. Tiba-tiba lu nabi, terus lu bilang, lu pinjam udah jadi nabi, terus lu bilang sama yang nuhan, kalian itu meminjam nabi kami dijadiin Tuhan. Gila lu. Gini ya, Kanopi punya sapu, udah dibeli dari setahun yang lalu, terus gua pinjem sapunya dia. Terus gue bilang, ini sapu kami, ini sapu gue, lu minjem sapu gue, kan kurang ajar. Sapu-sapunya Kanopi, terus gue pinjem, terus gue akui, terus gue tuduh dia yang minjem. Malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Ini kita tanya nih, Kak Iva kira-kira punya malu nggak? Halo Kak Iva. Halo Kak Iva. Kak Iva punya malu? Nah, terbuktikan gak ada dalil itu aslinya yogurt midday. Iva, ini Kak Nopi mau mualaf nih, Ya, saksi Isra Mi'raj itu saksinya Allah kami. Kurang apa lagi itu? Saksi itu dari pembuat kurang manusia, pembuat manusianya kamu. sayang. Emangnya Allah Lalu kelihatan? sekarang dalilnya di mana Yesus itu Tuhan? Lo denger dulu. Kalau saya minta saksinya, Mana dalil Yesus itu Tuhan? Ini susah ya, Kak. Di mana punya dalil malu Yesus nggak itu sih, Tuhan? Aku penasaran. Kalau ada aku masuk Kristen deh. Nggak usah lah, kakak kan otaknya. Kalau ada dalil, enggak. Kakak jangan masuk Kristen. Kalau kakak kayak ini modelannya Lagi masuk open. bikin malu gitu loh. Kakak kan nyerocos terus nih, nggak ada Dalil otak. itu open, tak berotak. Nah, Kak. Lah mana dalil Tuhan manusia itu jadi Tuhan? Coba bacakan dalilnya. Mana yang dalil tadi kakak manusia bilang. itu jadi Tuhan dulu? Mana dalil manusia itu jadi Tuhan di mana? Memang kami tidak menuhankan manusia. Ya, tapi dalil yang mana? Dalil Yesus yang kamu sembah-sembah itu Dia Tuhan. adalah Allah. Doktrinnya mana? Dalilnya mana dulu? Kalau ada dalil kalian baru beragama lah. Seperti kami ada dalilnya. Qul huwallahu ahad, dia berkata sendiri bahwa aku satu. Mana dalil Yesus aku Di satu mana atau Bapa aku satu? Di mana tulisannya? Bentar. Di mana tulisannya aku adalah satu? Qul huwallahu ahad, Ayat surat mana? Al-Ikhlas. Qul huwa itu dia, Surat bukan aku. Al-Ikhlas. Kau baca surat Al-Ikhlas kau itu, mana ada aku? Dia. Dia nunjuk orang. Makan dirinya Allah. Buka Al-Ikhlas ayat 1. Buka Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwa bukan aku, dia. Jangan tipu. Aku tiap hari baca itu. Nah, surat-surat pendek kayak gitu aku hafal. Jangan nipu aku kamu. Nah, di mana katanya aku adalah satu? Di mana? Mana dalilnya aku adalah satu? Di dalam Al-Ikhlas. Jangan bohong kau. Dia di situ, dia, bukan aku. Bohong aja kau. Nih dalilnya. Tuh. Katakan dia, bukan aku. Aku. Oh. Mana akunya? Mana? Nah, Dia mengatakan kami. mana kami, orang itu dia kok kami? Kau itu bohong terus, ya Allah. Mana katanya aku, terus kau bilang kami. Sebenarnya dia satu atau banyak kan? Kok kau bilang kami? Itu dia kok. Dia adalah Allah, bukan aku. Gimana dong? Malu. Siapa itu? Kok Allah mau nunjukin dia? Siapa dia tuh? Hah? Siapa dia? Dia kabur sendiri ya, nggak ada yang nurunin ya. Dia malu sendiri, serius. Kabur. Hanya tahu. Apa? Mengenai surat Al-Ikhlas tadi, Kak. Nah, Mengenai surat Al-Ikhlas tadi, Al-Ikhlas. ya, silakan Bang. Itu kan katakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu satu. Yang ngomong itu siapa? Jibril alaihissalam kepada Rasulullah ya Allah. Berarti itu wahyu dari Jibril atau wahyu dari Allah? Jadi maksudnya yang Tahu nggak? mewahyukan itu Allah atau Jibril? Sabar. Tahu nggak? Tugas malaikat Jibril itu apa?
Dalam Hah? Islam tugas malaikat Jibril itu apa? Kok kau pula nanya Tahu sama nggak? aku? Itu Al-Quran nggak berarti tahu kan? wahyu dari Nggak tahu Allah kan? atau dari Jibril? Saya tanya. Nggak tahu kan? Wahyu turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kakak. Oke, berarti Al-Quran itu wahyu dari Jibril atau wahyu dari Allah? Wahyu dari Allah disampaikan oleh malaikat Jibril. Sekarang saya Paham tanya, konteks enggak? Quran itu wahyu Paham dari konteks Jibril atau enggak? dari Allah? Udah, Berarti itu gini, perkataan gini. siapa? Ini untuk menjawab bahasa tadi. Bentar. Udah, ini untuk Saya tanya. menjawab sekarang tadi. Sekarang saya tanya Kan tadi bilang, baik-baik. dia itu siapa? Sekarang Kan? saya tanya baik-baik. Saya tanya baik-baik. Itu yang berkata, Ya, oke. katakanlah dia, itu siapa? Malaikat Jibril menyampaikan Oke. wahyu kepada Rasulullah. Yang jawab adalah oke. malaikat Jibril kan? Betul. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Yang menyampaikan, Al-Quran itu, kau yang menjawab, yang menyampaikan. Iya, saya tanya. Quran itu perkataan Allah atau perkataan Jibril? Perkataan Allah melalui malaikat Jibril. Kau nggak konsisten. Tadi ku tanya. Al-Ikhlas ayat 1 Berarti itu kan nggak perkataan paham siapa? utusan, Jibril. nggak paham. Oke, sabar ya. Tadi kan kamu bilang itu perkataan Jibril. Saya tanya sekali lagi. Quran itu perkataan Allah atau perkataan Jibril? Kau bilang perkataan Allah. Jadi Jibril adalah Allah gitu? Betul lah, Bang. Bagus-bagus. Jadi Quran Gini, Kak. itu Kakak dengar, perkataan Allah atau perkataan Jibril? Begini kak, kakak dengar. Kalau kakak kerja, pimpinan kalau menyampaikan kepada contohnya kepada wakil pimpinan bahwa kita mau kerja, sampaikan kepada karyawan yang lain. Apakah itu perkataan itu berasal dari mana? Kayak gimana? Kayak mana penyampaiannya? Kayak mana? Tulisin, sebutin penyampaiannya. Enggak, sabar, saya tanya dulu. Enggak, Dekat- contohnya. Gimana penyampaian kemana? Penyampaiannya begini. Tolong beritakan bahwa saya ini mau pergi dengan para karyawan Oleh semua, besok Quran kita ada nggak tulisannya? kerja. Tolong Jibril sampaikan ini, kan nggak ada. Jangan. Aduh. Kita berarti kakak ini nggak paham, nggak Pertanyaan saya. paham. Berarti kakak ini Pertanyaan nggak saya, paham. Al-Quran perkataan Jibril atau perkataan Allah? Al-Quran ya, kakak nggak ini saya Al-Quran itu jelaskan ya. perkataan Jibril atau Sabar, perkataan Allah? sabar. Saya tanya. Kakak jelaskan. Ada akal kan? Al-Quran itu perkataan Allah atau Ada akal perkataan nggak? Jibril? Ada Saya akal tanya. nggak? Bentar, ada akal nggak? Dijawab Kita aja, pikirkan. Bang. Dijawab aja, Bang. Enggak. Al-Quran itu perkataan Allah atau perkataan Jibril? Itu perkataan Allah. Oke. Kalau itu perkataan Allah, Al-Ikhlas ayat 1 itu perkataan siapa? Itu perkataan Allah melalui malaikat Jibril. Si Al-Ikhlas ayat 1. Bukan manusia Al-Ikhlas ayat yang 1 itu perkataan mendongeng. siapa? Saya tanya. Al-Ikhlas ayat 1 itu perkataan siapa? Itu perkataan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Begini kak, saya tanya kak, kalau kakak mati yang cabut roh kakak siapa? Jadi itu perkataan Allah atau perkataan Jibril? Sabar kak, saya tanya, kalau kakak mati yang mencabut roh siapa? Jadi Al-Quran itu perkataan Allah atau perkataan Sabar Jibril? kakak tanya, saya tanya dulu. Saya tanya, kalau kakak mati yang mencabut roh kakak siapa? Nggak ada yang nyambut. Tuhan. Kira singkong nyawaku. Ya malah kepencabut nyawa lah. Saya kalau mati, Bener. karena dosa-dosa Makanya saya. kak kalau makan itu makan yang bergizi. Jadi Al-Quran perkataan Jibril atau perkataan Allah? Al-Ikhlas ayat 1 katamu perkataan Jibril. Al-Quran kau bilang perkataan Allah. Jadi yang benar yang mana? Saya tanya. Coba. Faldi, kalau Quran adalah perkataan Allah, Al-Ikhlas ayat 1, kenapa Allah menyebut menyebut dia adalah Allah? Siapa yang ditunjuk oleh Allah? Enggak. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah dia Allah itu satu. Saya, malaikat Jibril berbicara kepada Nabi Muhammad, "Qul huwallahu ahad." Katakan dia Allah itu satu.
Kakak paham nggak? Paham. Itu perkataan Kami siapa? Islam, dengar Enggak, Islam itu sini. perkataan. Kami Anda tahu dari mana? meyakini Itu perkataan Jibril. malaikat punya tugas-tugasnya masing-masing. Ada Itu malaikat Anda tahu pencabut dari nyawa, mana perkataan ada malaikat yang Jibril? menyampaikan wahyu. Begitu kakak, bukan Tuhan langsung. Berarti Makanya ada Quran perkataan utusan Jibril ya? seperti mengutus kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya Isa mengatakan, Berarti Quran perkataan Jibril gitu. Anda mau mengatakan Quran perkataan Jibril? Paham penyampai wahyu enggak? Paham penyampai pesan enggak? Ya sekarang saya tanya, Al-Quran Paham itu enggak? perkataan Paham siapa? kagak? Sekarang saya tanya, Ini kan Al-Quran nggak itu bisa ngelak perkataan lagi nih. Ini siapa? nggak bisa ngelak lagi. Nggak bisa ngelak lagi nih. Saya nggak perlu ngelak, saya nggak perlu ngelak. Jadi Quran itu perkataan Allah atau perkataan Jibril? Jangan ngelak, jangan ngelak. Jangan Quran ngelak, itu Kak. perkataan siapa saya tanya? Quran itu kalam Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril Berarti ada perkataan Jibril di dalam Quran. Saya tanya, paham bahasa, ya? berarti ada Paham bahasa, ya? perkataan Jibril di dalam Paham Quran. biasa nih. Gitu. Saya tanya bang, berarti di dalam Quran ada perkataan Jibril, betul? Anda mau katakan Al-Quran itu bukan sepenuhnya perkataan Allah, tapi ada perkataan Jibril, gitu? Nah, coba dijawab dulu. Kenapa nggak konsisten, Bang? Ayo dong. Jadi selain perkataan Allah, ada perkataan Jibril juga. Gimana, Bang? Bang? Coba. Tadi abang berkata Al-Quran perkataan Allah. Terus sekarang perkataan Jibril. Jadi sebenarnya ada dua perkataan, dua orang gitu di dalam Quranmu. Maksudnya ada dua oknum gitu yang berkata di Quran. Bang? Kakak kan bawa surat Al-Ikhlas. Berarti saya tanya, yang menyampaikan ayat Al-Quran itu siapa? Kepada Rasulullah siapa? Itu kan iman kau. Bodoh. Loh, kok bodoh? Mungkin nggak kamu menanyakan sesuatu yang tidak beriman kepada Islam seperti itu? Kamu lebih bodoh Kalau dari yang begitu, jangan mengutip surat Al-Ikhlas. Yang bawa surat Al-Ikhlas kan yang tadi duluan. Anda jangan jadi laki-laki cemen dong. Mengutip ayat Tadi saya tidak mengutip itu. Teman Anda si Iva yang kesini malu. Bukan saya yang mengutip. Andanya yang dongo. Gini ya, abang kan laki-laki. Anda juga dari tadi nyaksiin. Itu, Anda tadi bilang, saya mau melanjutkan yang tadi. Terus sekarang tiba-tiba jangan ngutip-ngutip. Siapa yang mau ngutip? Emangnya pohon gandum dikutip? Jadi sekarang Anda mau mengakui Quran adalah perkataan Jibril? Begitu? Coba. Coba dong. Jadi sebenarnya Quran itu pernyataan siapa? Perkataan siapa? Ketawa tanda bodoh loh, Bang. Makanya makan yang bergizi, Bang. Berbeda sama kayak ini sama aja. Ini ya. Anda tadi ke sini udah dengan sok pintar, itu perkataan Allah. Tiba-tiba saya tanya Al-Ikhlas ayat 1. Ternyata itu perkataan Jibril. Saya bisa lagi buka yang lain, ada perkataan orang lain lagi di dalam. Ada lagi perkataan orang lain di dalam selain Jibril. Mau saya tunjukkan? Udah, dari situ aja, nggak usah ngarang kayak nenek. Udahan. Kalau saya bukakan satu surah lain, ya, apakah benar ini adalah perkataan Allah? Yakin? Ada nih sejenis iblis juga nih, Bang. Gimana, Bang? Ini selain Jibril, selain Allah, ada lagi nih. Iblis juga ada di sini, Bang. Gimana?
saya tunjukin lagi dalilnya. Gini, Kak. Oh Kita gini. cari cerita. Udah ya, Anda dari kemarin aja udah sopan, tapi 2-3 hari Anda akan kelihatan nggak sopannya di sini. Saya kira Anda beda dengan Islam-Islam lain. Tiba-tiba Anda menertawakan narasi Anda yang pelin-pelan. Sebelumnya perkataan Allah, sekarang perkataan Jibril. Ada lagi nih perkataan yang lain. Gimana? Kalau gitu, diktemunya aja, Kak. Kak Nopi bisa bukakan ayat nggak, Kak Nopi? Aduh, ini banyak yang bilang udah stop. Nanti kasihan. Nggak enak juga aku dalam bang. Abang nanya aja lah ke saya, Bang. Males pula aku. Udah pada panas yang di bawah ini. Begini, Kak, titik temunya aja ya kalau Kakak bilang itu perkataan Jibril. Berarti kita cari tahu aja status malaikat Jibril ini dalam. Bukan saya yang bilang itu perkataan Jibril. Anda yang bilang kok. Kok saya tanya ahli kelas ayat 1 perkataan siapa kok? Titik temunya kenapa kakak mengatakan Jibril? Lu kok Anda malah menuduh saya? Malah kau tuduh segala penyebabnya. Saya tanya yang ahli kelas ayat 1 itu perkataan siapa? Kok pula nuduh aku? Dan gimana? Kita cari tahu aja tugasnya malaikat Jibril dalam Islam apa, Pak? Loh, gimana sih Kak? Tugasnya malaikat Jibril dalam Islam itu menyampaikan wahyu. Otomatis yang disampaikan adalah pesan kalam dari Di mana dalil Jibril mengaku namanya Jibril? Coba sama Muhammad. Coba. Coba, saya mau tahu dong si Jibril ini pernah mengaku aku Jibril kepada Muhammad. Coba. Ada nggak dalilnya? Boleh dong saya? Kan Anda bilang itu Jibril. Di mana dalilnya? Jibril mengaku aku Jibril kepada Muhammad. Coba. Ada Bang? Oh, kalau di Lukas ada. Salam Maria. Dia mengaku dia Gabriel. Waktu ketemu sama Zakaria. Nah, ini kira-kira Jibril pernah memperkenalkan namanya Jibril nggak sama Muhammad? Saya sampaikan ya kayak tugasnya malaikat Jibril itu. Saya on cam ini, saya kasih tunjuk biar kakak paham mengenai Islam itu seperti apa. Begitu. Biar kakak jangan bilang, oh ini perkataan Jibril. Nah, saya kasih data nih buat kakak nih. Angle-nya gitu Pak, cantik banget tuh kayak gitu. Nah, Kenapa? Nih. Tugas utama malaikat Jibril. Membawa wahyu, menyampaikan pesan. Bang, pertanyaan saya di mana Jibril mengaku nama dia Jibril kepada Muhammad? Saya nggak nanya tugasnya. Udah apa? Dari situ udah tahu kan? Udah tahu apa ya? Maksudnya udah tahu kan tugas daripada malaikat Jibril, udah tahu kan? Yang saya jadi tanya. Jangan bilang. Kenapa? Jadi kakak jangan bilang soal.
Susah ya. Sama aja kayak isi Iva gitu. Pertanyaan saya, di mana Jibril memperkenalkan namanya Jibril kepada Muhammad? Saya nggak nanya tugasnya. Anda yang justru nanya tugasnya Jibril ke saya. Saya nggak mempertanyakan itu. Anda sendiri yang nanya ke saya, terus saya bilang, itu nggak urusan saya. Itu gitu tadi kan Kak Nopi? Dia justru yang malah nanya kan? Anda tahu tugasnya Jibril? Ya, saya nggak nanya itu. Ngapain Anda menanyakan sesuatu dan menjawab sesuatu yang saya tidak inginkan? Saya cuma mau tanya, di mana si Jibril ini memperkenalkannya dirinya Jibril kepada Muhammad? Itu loh pertanyaan saya. Saya nanya yang nggak pernah saya tanya, kau jawab yang nggak saya tanya. Itu loh. Saya nggak mau nanya itu, Bang. Dia nanya sama saya, dia jawab sendiri. Kan mau bajir, Bang. Ini abang tunjukin aja. Oke. Ini abang tunjukin aja, gitu loh. Ya yang gitu, wih cantik banget gila. Jadi saya jawabnya cuma pertanyaan tadi saja. Meluruskan yang tadi, jangan lari dulu. Nanti ada konsepnya. Meluruskan apa, Jangan Bang? dulu. Abang mau meluruskan apa? Yang tadi kakak bilang, ini perkataan Allah atau perkataan surat Al-Ikhlas tadi, perkataan malaikat Jibril kan? Al-Ikhlas itu Quran bukan? Itu Quran, itu ayat. Dan Quran itu perkataan siapa? itu perkataan Allah. Berarti Al-Ikhlas ayat 1 perkataan Allah. Terima kasih, Bang. Saya bilang, Sudah mengakui. Bye-bye. Kakak lagi-lagi gitu. Aku mau SS, aku mau SS. Aku mau jadi story. Kan udah ngaku kan? Enggak, gaya tadi aku mau SS. Mana peduli lah aku sama si Fadil itu, terserah dia. Belum. Belum Kak. Aduh, ada aja. Lucu ya. Ikan hiu, ikan lele. Boker yuk, Le. Ayo, pengen boker aku Kak Novi. Tajim. Ada Iva ini, woi. Aduh. Ada Iva. Coba kita lihat ya. Sakit kepala Apa bisa nggak ya? Halo. Iya Kak Agatha, saya makasih. Tadi mau masuk kok diblokir gitu. Iya, udah di itu. Halo. Ini dengan siapa? Ngomong aja. Mbak. Ya, saya mau menggarisbawahi tadi bahwa Quran semua adalah firman Allah, termasuk jika berkata itu semua firman Allah ya. Terus katakanlah dia Allah satu, artinya dia menyuruh Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, melalui malaikat Jibril, katakanlah Allah dia itu satu, begitu. Jadi itu adalah firman Allah, Kak, begitu. Termasuk misalnya ya, ada kata setan berkata, itu Allah yang bercerita dan iblis menjawab, begitu, bukan iblis berfirman. Itu Kak. Itu semua adalah kata-kata dari Allah, turun selama 22 tahun bertahap. Kak. Kemudian dihafal Al-Qur'an oleh Muhammad, kan nggak bisa nulis. Supaya terhindar dari Quran itu dibikin oleh Muhammad. Takutnya kan begitu, dikhawatirkan. Jadi Allah menjadikannya tidak bisa nulis, tapi jago menghafal. Dan itu dihafalkan. Kemudian ditulis oleh sahabat di daun lontar dan sebagainya. Di museum masih ada. Di museum di Arab masih ada. Terus saya tanya aja nih, penasaran, dalil mana penyembahan Yesus? Makasih ya Kak Iva ya, udah mengkonfirmasi apa yang Anda percayai. Kami mempercayai apa yang kami imani. Itu aja sih. Bentar kakak, Kami kan punya holy book. Kalian lagi Yesus ya. Begitu. Ya, tapi saya akan bertanya dalilnya. Karena dalam beragama itu harus ada dalil, harus ada dasarnya. Dalam surat At-Taubah juga dikatakan kalian itu dalam beramal itu harus ada dasarnya. Setelah mati kan dipertanggungjawabkan, hanya mulut mulut dikunci yang berkata tangan dan kaki. Kak Novi bukakan Matius 4, Kak. Dia kan minta ayat menyembah Tuhan Allah kan. Ya, ayat kan, Matius ayat 4 ayat berapa? Matius 4, sorry. Ya, Matius 4 ayat. Pasti kasih, tapi Bu Iva kan cocoknya
nggak bisa dikunci ya. Mungkin setelah mati baru mulut bisa dikunci ya. Itu sempat ayat berapa nih Kak? Itu engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, itu kata Yesus. Aduh, Iva. Oh ya. Iva. Di padang gurun ya. Iya, Iva. Iva, sudah nebas berapa orang, Iva? Iva. Mana Iva? Oke. Engkau harus sujud menyembah Tuhan Allahmu saja, itu kata Yesus. Ayat 10 Kak, coba baca Kak. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke. Jadi di situ Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu saja. Tuhan Allahmu siapa? Ya Dia sendiri itu loh. Nah, jadi kalau Anda nanya, di mana dalilnya Yesus nyuruh nyembah Anda dong? Itu dia. Ya, Iva. Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami khususnya agama sebelah. Supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini.
dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara